Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita di malam hari ini masuk di dua hadits terakhir dari pembahasan yang terkait dengan bab yang penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan masih dalam bab jual beli, yaitu bab at-taflis wal hajr, bab tentang seorang yang bangkrut dan seorang yang dilarang untuk bertransaksi terhadap hartanya. Dan dengan ini juga kita sudah selesai nanti di bab ini jual beli yang secara pokok. Setelah itu hanyalah ada pembahasan terkait dengan as-sulh, berdamai, dan kita sudah singgung sebagiannya ya terkait dengan perdamaian ketika ada perselisihan dalam jual beli. Ya, setelah itu nanti masuk di pembahasan ya kirim mengirim ya. Dan saya berencana hari ini terakhir karena sudah selesai masalah pokok dalam jual beli. Kita sudah ambil banyak sekali jual beli, kemudian ibadah juga sudah selesai, dan bertahun-tahun kita bahas. Sudah berapa tahun Haji Idrus? 8. Jadi 8 itu fikih terus. Jadi kita malam hari ini kita tutup pembahasan fikih. Kita ganti lagi dengan nanti mulai pertemuan yang depan setelah 2 hadis sebentar penutup, kita ganti dengan pembahasan tauhid. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Kita sudah tahu cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara haji. Kita juga sudah tahu cara berdagang. Tinggal bagaimana kita memperbaiki hati kita dengan bertauhid kepada Allah. Dan itu kita akan ambil mulai dari pertemuan pekan depan. Jadi cukup 8 tahun Pak Haji. Ini belajar fikih dan sudah lengkap kita pelajari. Sisa menikah mam ini yang kita belum bahas. Jadi kita belum bahas juga karena Pak Salim belum mau menikah mana. Iya, sudah keluar. Alhamdulillah. Iya, jadi kita akhirkan saja karena belum. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita tutup hari ini dengan 2 hadits terakhir. Hadits ke 859 dan 860. 860. Iya. Kata beliau rahimahullah, ini terkait dengan transaksinya istri terhadap hartanya atau harta suaminya. Kalau dia melakukan jual beli atau sedekah terhadap hartanya sendiri atau harta suaminya. Kata beliau di hadis 859, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin
atiyatun illa biidni zawjiha. Wa fil lafdhin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan ila Tirmidzi wa sahihul Hakim. Kata beliau dari Amr ibn Shu'aib, ya, maju dulu kasihan baru datang, tidak ada tempatnya untuk sholat. Ini sini banyak. Alhamdulillah. Kita kasih maju baru kita tidak maju. Alhamdulillah. Jadi kata beliau dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk memberi suatu pemberian kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Ini memberi saja tidak boleh, apalagi menjual. Kecuali dengan izin suaminya. Dalam lafaz, tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan suatu perkara dalam hartanya jika suaminya memiliki tanggung jawab terhadapnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang keluar dari Ashabus Sunan adalah hanya At-Tirmidzi. Ini hadits yang pertama sebelum akhir dari bab at-taflis wal hajar, bab bangkrut dan dilarang untuk bertransaksi. Hadits ini belum sampaikan terkait dengan transaksinya seorang perempuan. Transaksinya transaksinya seorang perempuan terhadap hartanya atau terhadap harta suaminya. Para ulama rahimahumullah ada sedikit perselisihan terkait dengan transaksinya seorang perempuan terkait dengan harta yang dia punya jika dia sudah menikah. Jika dia sudah menikah, tapi dia tadinya punya harta. Atau setelah menikah, tapi terus dia punya harta. Ada usahanya. Tidak ada kaitannya dengan harta suaminya. Boleh nggak dia melakukan sedekah, menyumbang, atau melakukan jual beli dengan harta yang dia punya? Ini ada silang pendapat. Ada yang berpendapat tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Kalau suaminya izinkan, ya kalau harta kamu silakan lakukan. Iya, sudah ada izinnya. Itu harta kamu, silakan. Kalau mau sumbang, silakan. Mau jual beli, silakan. Karena itu punya harta kamu. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Ini pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan boleh kalau kurang dari sepertiga atau paling mentok sepertiga dari hartanya. Kalau sudah lebih dari sepertiga, tidak boleh. Iya, harus ada izin suami. Kalau kurang dari sepertiga, misalnya kalau dia punya 10 juta, ya sepertiga, misalnya 300.000. Boleh, tapi kalau lebih dari itu, 3 juta, 3 juta, boleh. Tapi kalau lebih dari itu, harus izin suami. Ada juga yang mengatakan, tidak boleh sama sekali. Ya, katanya, hal itu, tidak boleh sama sekali. Dia melakukan transaksi. Dan ini pendapat-pendapat ini, tiga ini di sebagian ulama rahimahumullah. Kalau pendapat Imam Syafi'i,
Demikian pula orang-orang Hanafiyah, demikian pula dari kalangan tabi'in seperti Atha, Rabi'ah, Amr ibn Abdul Aziz juga datang. Ini adalah pendapat dari Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, bahwa seorang perempuan boleh dia bertransaksi dengan harta yang dia punya, walaupun tidak izin sama suami. Kenapa? Kan dia punya. Beda kalau harta suami, itu nanti akan datang. Ini harta dia miliki, boleh dia melakukan transaksi. Boleh dia melakukan transaksi dengan hartanya seluruhnya, walaupun lebih dari sepertiga. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Hanifah, dan dari tabi'in serta sahabat. Dan ini insya Allah yang benarnya. Apa dalilnya? Dalil pertama ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bahwa pernah sholat Id Nabi mendorong dan memberi semangat para perempuan untuk bersedekah. Maka mereka langsung sedekah di tempat, di lapangan. Tidak ada dibilang dia sudah minta izin dulu sama suaminya. Tidak. Mereka langsung membuka kalungnya, dilemparkan ke sarungnya Bilal yang telah dia hamparkan. Iya, yang telah dia hamparkan. Demikian pula disebutkan ya dari hadits Maimunah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dia membebaskan budaknya. Hartanya dia bebaskan budaknya, kemudian setelah itu baru dia kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak izin dulu pada Nabi suaminya. Ya, langsung dia bebaskan. Setelah itu baru dia kabarkan kepada Nabi. Dan Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak menyalahkannya. Ini menunjukkan bahwa tidak masalah. Dan juga ini adalah asal bahwa namanya kalau dia punya harta, ya dia yang punya hak. Dia yang punya hak untuk apa? Melakukan transaksi. Walaupun tidak ada izin dari suaminya. Tidak ada izin dari suaminya. Dan ini insya Allah pendapat yang benarnya. Ya, bahwa seorang perempuan kalau dia punya harta, boleh dia bertransaksi. Boleh dia bertransaksi. Adapun hadis Amr ibn Shu'aib itu mimbab husn atau ihsan al-ishrah. Mimbab apa? Ya akhlak yang baik. Baiknya hubungan di rumah tangga itu ya, kalau kita mau melakukan transaksi, kasih tahu juga suaminya bahwa ada yang saya beli. Jangan sampai tiba-tiba datang pesawat depan rumah, suaminya tidak tahu kalau istrinya sudah beli. Kan maksudnya dalam bab apa? Baiknya hubungan, ya kita saling kasih tahu. Walaupun itu punyanya istri, punyanya. Jadi hadis Amr ibn Shu'aib itu tidak bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim tadi. Ya, hadis Bukhari Muslim ada dari Jabir, ada dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada dari Ibnu Abbas. Terus datang lagi dari Maimunah. Banyak sahabat yang menukilkannya. Bukhari Muslim semuanya. Bahwa perempuan melakukan sedekah, perempuan melakukan penjualan, perempuan, Nabi tidak salahkan. Nabi tidak salahkan. Itu yang benarnya insya Allah. Iya, hadis Amr bin Shu'aib yang kita baca di buku, tidak boleh seorang perempuan memberikan sesuatu kecuali izin suaminya. Ini bab apa? Ihsan al-ishrah. Dalam bab bagusnya hubungan. Bagusnya apa? Hubungan. Kita kasih tahu dulu yang kita mau lakukan. Bagaimana kalau hartanya suaminya? Itu kan tadi hartanya. Bagaimana kalau hartanya suaminya? Bagaimana kalau harta suaminya? Iya. Disebutkan oleh para ulama beberapa hadis sebelum menyebutkan ini hukum kalau ada seorang perempuan bersedekah dengan harta suaminya tanpa izin. Kalau atas izin selesai masalah. Kalau ini ya harta suami, kalau suaminya izinkan, silakan kamu yang saya kasih misalnya ya uang gaji misalnya kalau masuk di rekeningmu silakan atur.
Ya silakan atur. Itu artinya diizinkan. Kamu mau sedekah, kamu mau jual beli dengannya, ya mau pesan apa saja, ya COD ke apa semuanya, ya. Walaupun kadang suami menderita karena banyaknya COD, ya. Tapi ini maksudnya tapi sudah izinkan oleh suaminya, diizinkan oleh suaminya, itu boleh. Sekarang bagaimana kalau tanpa izin? Bagaimana kalau tanpa izin? Nah, ini para ulama rahimahumullah sebelum membicarakan ya hukum terkait dengan perbuatannya seorang istri terhadap harta suami tanpa izin suami. Bagaimana hukumnya? Mereka sampaikan dulu beberapa hadis. Ya, di antaranya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsadatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba." Masyaallah. Ini riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, jika seorang perempuan dia berinfak dari rumah suaminya tapi tanpa merusak. Maksudnya ini yang dia sedekahkan tidak merusak harta suami. Itu wajar, masih wajar. Dia sedekahkan ya memang hal yang dimaafkan. Tidak merusak. Karena lah ajruha. Maka istri dapat pahala. Karena dia telah bersedekah. Wali zawjiha ajruhu bimaktasaba. Dan suaminya juga dapat pahala. Karena dia telah bekerja. Dia telah mencari uang, dia simpan di rumah, terus istrinya datang orang, dia sedekahkan. Suami dapat pahala karena telah bekerja. Istri dapat pahala karena dia melakukan sedekah. Melakukan sedekah, kata Nabi. Ini hadits Aisyah. Yang kedua ada hadits dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Nabi SAW ya, beliau berkata, ma'anfaqat ya, min kasbihi ghairu amrihi fa inna nisfa ajrihi. Apa yang seorang perempuan, seorang istri sedekahkan dari usaha suaminya, tapi tanpa perintah suami, tanpa izin dari suaminya, maka sungguh setengah pahalanya untuk suami. Setengah pahalanya untuk suami. Nah, ini hadits kedua. Ketiga, ada hadits riwayat Bukhari Muslim juga dari Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Iya. Dia minta izin kepada Nabi SAW untuk berinfak terhadap apa yang masuk kepadanya dari hartanya Zubair, suaminya. Jadi ini harta, dia bilang kepada Nabi kan ini masuk di dia. Iya, masuk di dia. Maka Nabi berkata, "Amfiki wando amin dohi." Iya, silakan. Iya, bersedekah. Dan silakan melakukan kurban. Jadi Nabi bolehkan. Nabi bolehkan. Dari 3 hadis yang kita baca tadi dipakai oleh para ulama rahimahumullah akan bolehnya seorang istri bersedekah dari harta suaminya tanpa izin. Apakah suaminya itu senang atau tidak senang? Senang atau tidak senang, suaminya boleh. Istri berinfak dari hartanya. Iya. Senang atau tidak senang? Dan dengan ketentuan min ghairi ifsad. Tidak merugikan. Dia sedekahkan itu yang wajar. Bukan seluruh harta suaminya tiba-tiba dia langsung tumbang begitu di masjid. Ya, datang suaminya mana itu? Sudah saya sedekahkan. Itu syaratnya. Min ghairi ifsad. Tidak merusak. Tidak merusak. Yang wajar. Yang wajar. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Walaupun ada juga yang berpendapat
bahwa tidak boleh, harus ada izinnya. Harus ada apa? Izin dari suami. Iya, karena sedekah itu butuh keridhaan hati. Butuh keridhaan hati. Bagaimana kalau dia tidak ridho? Ada yang berpendapat tidak halal, tidak boleh, tidak dibolehkan. Iya. Terus hadis tadi gimana? Itu menunjukkan dia telah izinkan, tapi secara uruf. Dia sedekah dengan tadi ya kebiasaan orang, kalau ada orang datang dia minta sumbangan terus dia kasih, itu secara masyarakat biasa, istri langsung kasih tanpa kasih tahu apa suami, kata mereka seperti itu. Tapi asalnya adalah dohir hadith. Dohir hadith yang penting dengan syarat. Dohir hadith memang boleh, ya memang boleh, yang penting dengan syarat tidak merusak. Dengan syarat tidak merusak. Ini terkait dengan hartanya suami. Iya, terkait dengan hartanya suami. Kemudian berikutnya, kata beliau, wa'an Qabisah ibn Mukharik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu li ahadin la tahillu illa li ahadi thalathati rajulin tahammala hammalatan fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibuha thumma yumsik wa rajulun asabathu ja'ihah ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibu qiwaman min 'aish wa rajulun asabathu faqah hatta yaqulu thalathatun min dzawil hijab min qaumihi laqad asabat fulanun faqah fahallat lahul mas'alah. Ini hadis sebenarnya kata beliau rawahu Muslim. Ini sudah berlalu bersama kita. Pernah lewat terkait dengan meminta-minta. Cuman di sini beliau sebutkan dalam bab ya al-hajar wa taflis, membab bangkrut. Ya, orang yang bangkrut itu jika bangkrut boleh dia meminta. Boleh dia melakukan apa? Meminta-minta. Ini yang belum sebutkan di sini. Karena memang kalau dia bangkrut tidak punya sama sekali apapun, boleh dia meminta-minta. Ini sisi disebutkannya kedua kali di sini. Sisi disebutkannya kedua kali di sini. Kata beliau dari Qabisah ibn Mukharik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh meminta-minta itu tidak halal. Haram meminta-minta, tidak boleh. Seorang itu menjadikan pekerjaannya itu meminta-minta. Sudah kita sebutkan di pembahasan dulu, sudah lama sebelum jual beli. Iya, bahayanya meminta-minta. Bahkan orang yang menjadikan pekerjaannya meminta-minta nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan wajah tanpa daging. Wajah tanpa daging. Karena meminta-minta haram. Ya, meminta-minta haram. Karena Nabi bilang, meminta-minta itu tidak halal. Kecuali salah satu dari 3 orang. Pertama, seorang lelaki ya menanggung tanggung jawab, beban, ya terus dia tidak punya lagi apa-apa, ya banyak tanggungannya, terus tidak punya apa-apa lagi. Maka halal untuknya untuk meminta-minta sampai terpenuhi kebutuhannya itu, kemudian kalau sudah maka dia tahan. Tidak boleh dia lanjutkan. Masalahnya ada orang memang lagi butuh tapi keenakan, itu masalah. Iya, jadi pekerjaan. Ini kalau dia sudah dapat harus dia tahan. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang lelaki yang jaihah ditimpa oleh bencana alam dan hancur hartanya. Ditimpa oleh bencana, semua hartanya hancur. Maka halal untuknya meminta-minta sampai dia bisa hidup. Kalau sudah kembali normal hidupnya,
berhenti lagi dari situ. Tidak boleh dia lanjut. Ya, tidak boleh dia lanjut. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang lelaki yang ditimpa oleh faqah, kemiskinan. Nah, ini tadi bisa bangkrut. Kalau tadi kan ditimpa oleh musibah alam. Kalau ini bangkrut, faqah, tiba-tiba miskin dia. Seperti dalam pembahasan kita. Dia bangkrut, usahanya tiba-tiba bangkrut. Ya. Maka, tapi untuk yang bangkrut ini ada syaratnya. Karena kalau musibah alam kan jelas. Orang-orang semuanya tahu bahwa ini orang lagi kena musibah. Tapi bagi yang bangkrut, kata Nabi, sampai ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan bahwa dia telah bangkrut. Maka boleh baginya meminta-minta. Boleh baginya meminta-minta. Ini 3 golongan yang dibolehkan untuk meminta-minta. Ini sisi lain dari apa yang kita bahas sebelumnya. Bahwa kalau ada orang bangkrut, terus punya banyak utang, ya tempatnya berutang boleh datang tagih. Dan kalau dia dapat barangnya masih ada, dia punya hak untuk ambil. Sudah lewat itu pembahasannya. Dan kalau sudah tidak ada, maka barang yang ada boleh ditahan. Dan mereka jual untuk mengambil utangnya. Untuk mengambil utangnya. Sekarang kalau tidak ada, maka boleh dia meminta. Kalau dia bangkrut, tidak punya sama sekali, boleh dia meminta-minta. Iya, boleh dia meminta-minta. Ini ya yang belum sebutkan di sini. Ini yang belum sebutkan hadits ini di sini. Iya. Dan di sini juga ada sisi lain bahwa ya jika orang itu mengatakan dirinya bangkrut, ya, atau punya tanggungan terus dia tidak bisa lagi biayai, itu tidak sembarang pengakuannya diterima. Tidak sembarang pengakuannya diterima. Bahkan di sini Nabi mengatakan ada 3 orang yang saksikan bahwa dia memang telah bangkrut. Tidak semua orang tiba-tiba datang bilang dirinya bangkrut, langsung boleh apa? Kita kasih dan dia dibolehkan untuk meminta-minta. Tidak, harus ada dari kaumnya yang menyaksikan karena kalau memang dia sudah bangkrut dan dia memang lagi membutuhkan. Sudah lewat juga bersama kita bahwa Nabi menganjurkan untuk para sahabat bantu orang yang bangkrut. Bantu orang yang bangkrut. Artinya ini diizinkan. Ada orang bangkrut, dia minta-minta, dia kasih tahu kalau dia dirinya telah bangkrut, maka memang Nabi izinkan untuk dibantu. Nabi izinkan untuk dibantu. Ya, karena di hadits yang kita baca ya sebelumnya, ya Nabi menganjurkan ya kepada para sahabat ya untuk ya membantu ya orang yang lagi berada dalam kesusahan. Bahkan kita sudah dapatkan ya hadits bahwa Nabi SAW menganjurkan ya dan menjanjikan pahala. Menjanjikan pahala. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Selama hamba itu ya dia membantu saudaranya yang lain. Apalagi di sekarang dia saudaranya sedang kesusahan. Saudaranya sedang kesusahan dan dia bangkrut. Dan ini juga masuk dalam keumuman ayat ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling bantu membantu, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Ini semuanya masuk dalam membantu kebaikan, membantu dalam kebaikan dan tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Karena juga Nabi SAW tegaskan al-mu'min lil mu'min kal bunyan.
mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, sebagian mereka membantu dan menguatkan sebagian yang lain. Kalau ada temannya bangkrut, kesusahan, ya dibantu untuk meringankan bebannya, Ya, jangan dia minta, dia tidak minta saja kita bantu. Ya, apalagi dia minta karena memang halal untuknya ketika itu untuk meminta-minta. Walaupun kalau dia ya jaga dirinya dari hal itu, dia pergi cari kerjaan yang bisa menghasilkan untuknya, tentunya itu lebih baik. Karena yang paling utama dari seorang adalah dia makan dari hasil tangannya sendiri. Dia makan dari hasil tangannya sendiri. Itu yang disebutkan. Ini sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan. Kita lanjut dengan tanya jawab. Ya. Dan sudah memang lumayan ini saya pegang jilid 6. Jadi kita sudah 6 jilid. Kita bahas. Alhamdulillah. Selama 8 tahun dari kita ganti lagi kitab, insyaallah taala ya, ganti pembahasan lagi dengan pembahasan yang lain, insyaallah mulai di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh. Waalaikumsalam. Orang ini bangkrut, lalu posisinya penduda, tinggal mati istri. Bangkrut terus duda. Tinggal lagi istri mati. Karena sudah lama menduda, melamar kepada seorang wanita. Wanita ini mantan gadis. Oh ya, baik. Baik. Punya harta. Mantan gadis tapi kaya. Punya harta. Karena tadi ini sudah 5 tenang. Si wanita ini bagian hak pada si bangkrut ini menjadi mahar. Boleh apa gitu? Jadi yang kasih mahar untuk menikah. Baik, jadi dia sedekahkan ke laki-laki itu, terus dia pakaikan untuk maharnya, untuk menikah. Terus, yang kita tanyakan, sah? Iya, boleh. Iya, boleh Pak, sah. Kan boleh saling membantu. Iya, yang penting bukan yang menunaikan mahar perempuan. Ini kan perempuan, Pak Haji bilang, bukan perempuan yang beri mahar kepada laki-laki, tapi dia sumbang ke laki-laki untuk dijadikannya sebagai mahar. Jadi tetap laki-laki yang bawa mahar, kata, sah. Boleh. Itu alhamdulillah, itu kemudahan namanya. Kalau patungan, perempuan juga patungan. Jadi misalnya Pak Salim kita melamar, patungan perempuan untuk bisa jadi mahar. Jadi bapaknya bilang harus 100 juta. Sementara kita punya 50. Akhirnya perempuan kasih ke 50. Masya Allah, kebaikan di atas kebaikan. Boleh, lanjutkan Pak Salim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang wanita santriwati
dilamar oleh dua orang dikatakan yang satu ahli ibadah dan satunya ahli bid'ah. Pilihan tiga di sini Kenapa bisa? oleh orang tuanya, kenapa kamu pilih dari ahli ibadah? Kalau itu ahli ibadah itu kamu banyak kerja pahal. Tapi ini kalau saya memegang ini, saya mau jadi orang yang alim, lepas daripada Bid'ahnya. Masya Allah. Hebat ini, hebat. Iya, baik, baik, Masya Allah. Kalau masalah berdosa, enggak, Pak. Dia bebas menolak orang, menerima orang. Itu urusannya dia. Ya, bebas dia. Cuman dia bilang, nanti saya mau keluarkan dia dari bid'ahnya. Oh, itu susah, Pak. Laki-laki juga itu juga mau mengeluarkan kita. Lihat dari ini, itu masalah. Iya, itu masalah. Dia memasukkan, kalau dibilang berdosa atau tidak, tidak. Urusannya dia memilih siapa, ya kan? Tapi, iya, dia tidak khawatir terhadap agamanya, itu masalah. Karena bisa saja nanti dia yang ditarik, bukan dia yang menarik. Iya. Karena beda cerita sebelum menikah sama setelah menikah, ya kan? Karena kalau laki-laki setelah menikah kita tidak mau, bisa saja dia tinggalkan. Nah, kita sudah janda. Itu masalah. Syukur kalau ada lagi yang mau. Pasti kita berpikir, wah, siapa yang mau sama saya setelah ini? Kan masalah begitu, Pak. Jadi, itu harus dipikirkan baik-baik. Karena ini bukan mau coba-coba ini, Pak. Kalau coba-coba, kalau seperti makanan, sayur, coba, enak ya makan. Kalau tidak enak kan kita bisa simpan. Ini masalahnya bukan mau dicoba-coba. Harus dipikirkan baik-baik dulu. Iya. Iya. Harus dipikirkan baik-baik dulu, Pak. Nah, itu masalah yang tadi. Jangan sampai kita ditarik. Kita bukan menarik. Itu masalah. kurban dan korban. Masya Allah. Baik, baik. Yang mau menikah. Mau menikah. Lalu tiba gilirannya seperti bulan ini. Sudah dia juga mau kurban. Tapi sudah menjanji kepada seorang wanita. Kalau dia nikahi tidak jadi kurban. Kalau dia berbuat tidak jadi nikah. Akhirnya itu dibilang korban. Korban atau Masya Allah. Iya, menikah, Pak. Menikah. Iya. Iya. Alhamdulillah, nanti korban kan bisa, insya Allah kalau punya kelebihan setelahnya bisa. Tapi kalau menikah ini kan, apalagi sudah butuh Maki. Salim di. Apalagi kalau sudah butuh, harus duluan itu baru. Iya, nanti baru berkurban. Insya Allah. Ada lagi? Yang pertama tadi Ustaz terkait persoalan yang kita minta. Bagaimana persoalan minta kalau ranahnya meminta jabatan? Kita ada pemimpin yang diatur zalim, atau bisa jadi karena kriteria pendidikan kita untuk menduduki jabatan itu sudah bisa. Terus yang kedua, tadi ditelepon sama temanku, pertanyaan titipan lagi Ustaz. Ada teman berselisih paham, bahkan sudah baku adu tangan di kantornya. Didamaikan, berdua sepakat damai,
Selain pasca perdamaian tidak berbohong, menghindari kembali timbul konflik. Kemudian ada hadis yang saya ingat, Ustaz, yadkhulul jannah qati'ur rahim, masuk surga orang yang putuskan silaturahmi. Bagaimana ini pasca perdamaiannya, Ustaz? Baik, Masya Allah. Iya, untuk yang pertama, iya, untuk meminta jabatan sebaiknya dihindari. Nabi SAW katakan, la tas'al anil imarah. Jangan kamu minta jabatan. Karena kalau kamu minta, maka akan diwakilkan ke kamu. Nanti Allah tidak bantu. Tapi kalau kamu diberi, nah itu baru kamu akan dibantu. Jadi jangan minta jabatan. Kalau memang kita ahli, pasti kita naik. Nah, pasti kita naik jabatan daripada kita meminta. Ada orang berdalil akan bolehnya minta jabatan. Ya dengan kisahnya Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kan dia minta jabatan di Raja Mesir. Pertama, ini syariat sebelum kita. Yang kedua, anggaplah itu berlaku di kita karena juga disebutkan di Quran. Kita yakin seperti Nabi Yusuf bahwa kita bisa bertanggung jawab. Nabi Yusuf, Nabi Allah. Ya, dia wahyu. Dia dibantu oleh Allah. Ya, kita tidak tahu. Ya, apalagi sudah ada aturan paten kita kalau dulu ya harus begini, harus begitu. Itu masalah nanti. Itu masalah nanti. Yang jelas kita tidak meminta lebih bagus, lebih aman. Itu wallahualam. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, orang kalau sudah berdamai, sudah tidak putus silaturahimnya. Ya, hanya saja kadang orang habis berdamai, istilahnya masih ada perasaannya belum terlalu enak. Ya, mungkin tidak apa-apa sampai 3 hari. Dimaafkan sampai 3 hari untuk memperbaiki perasaannya. Ya, dimaafkan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari berarti tidak berdamai namanya. Itu tidak berdamai namanya. Berarti masih ada masalah. Masih ada masalah. Iya. Kalau ada yang seperti itu, ya kalau ada teman tadinya terasa sakit hati, kita ya boleh sering salam atau sering kasih hadiah lagi supaya kembali enak perasaannya. Karena memang sebagian orang Pak, dia terbawa hatinya. Ya, walaupun ada juga sebagian orang kalau sudah selesai ya selesai. Ya, tapi sebagian orang masih selalu dibawa dalam hatinya. Makanya dimaafkan. Kalau sampai 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah tidak boleh. Yang paling duluan, yang paling utama adalah yang duluan memulai salam. Yang duluan yang memberi salam. Seperti itu. Jadi ini kita sudah selesai. Ya, kita tamat. Ya, walaupun belum selesai hadisnya. Belum selesai hadisnya. Cuman sudah kita ambil sebagian besar yang kita butuhkan. Semua fikih ibadah sudah, jual beli juga sudah. Setelahnya ada pernikahan, terus ada nanti tentang perbudakan, terus nanti tentang had, hukum bagi pencuri. Itu insya Allah kita belum butuhkan. Dan kita tidak praktekkan pencuri potong tangan, berzina dirajam, ya, membunuh dibunuh, kan kita belum butuhkan. Tidak apa-apa kita akhirkan sesuatu sampai kita butuhkan. Boleh kita akhirkan sesuatu sampai kita butuhkan. Makanya di hari ini kita sudah tutup kajian kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah Haji Idrus sudah hitung 8 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Tukang catat itu belum. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.